Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, di dalam urusan kekayaan, manusia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang yang kaya sesungguhnya. Yang kedua adalah orang yang hanya kelihatan kaya. Orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang menguasai cash flow-nya. Orang yang punya uang walaupun 5 juta, 10 juta, tapi dia nggak mikir kreditan, nggak mikir cicilan. Itu orang kaya sesungguhnya. Ada orang yang hanya kelihatan kaya. Kelihatannya dia punya mobil, kelihatannya dia punya rumah megah, kelihatannya dia punya sawah yang luas. Tapi kenyataannya BPKB, sertifikat, sekolah, kabeh gak ono sing lulus, gak ono sing munggah. Itu bukan orang yang kaya, itu orang yang hanya kelihatan kaya. Nanti kan ketika dia sakit 3 bulan, 6 bulan, nggak bisa nyicil bunga, nggak bisa ngangsur angsuran bulannya, 3 bulan, shadaqallahul azim, kukut habis. Mereka tidak mewariskan kekayaan, tapi mewariskan kemiskinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, sekarang banyak orang, sebagian orang menganggap bahwa riba adalah cara hidup agar meraih keuntungan dengan cepat. Riba adalah cara cepat untuk mengumpulkan kekayaan. Padahal Allah sudah mengancam kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat An-Nisa ayat 130. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka hidup kalian akan beruntung. Riba adalah benar dalam bermasyarakat. Islam mengajarkan at-ta'awun, Islam mengajarkan saling tolong-menolong. Bila saudara muslim kita sulit, bantu. Bila saudara muslim kita butuh, kabulkan hajatnya. Kalau bagaimana cara membantu? Dengan kita bersedekah atau dengan menghutanginya? Dalam bersedekah ini ada jiwa yang suci. Dalam bersedekah ini ada membantu, ada kemuliaan di situ. Sebaliknya dengan riba. Riba ini sebuah keburukan akhlak yang di situ ada kekotoran hati, jiwa yang busuk dan menjijikkan sekali. Ayo kita bandingkan. Allah sudah melaknat riba itu sudah zaman dahulu kala. Kita buktikan. Orang-orang Yahudi, sesama orang Yahudi ini tidak boleh bertransaksi ribawi kecuali dengan ghaim. Siapa ghaim? Ghaim adalah orang non-Yahudi. Mereka boleh dijihadi, mereka boleh diberi transaksi ribawi, tapi sesama Yahudi mereka kokoh sekali untuk tidak bertransaksi ribawi. Ketika Rasulullah umur 35 tahun, terjadi banjir bandang sehingga Ka'bah ini rusak. Ketika itu diadakan pembangunan Ka'bah yang di situ orang-orang Quraisy yang saat itu terjadi kemerosotan moral yang sangat akut sekalipun, tapi mereka juga menolak untuk menerima uang-uang riba digunakan untuk membangun Ka'bah. Dahulu ada riba namanya riba nasai. Apa riba nasai? Riba nasai itu orang yang menghutangi dan yang hutang, bila jatuh temponya dan dia tidak bisa membayar pada saat jatuh temponya, maka bunga saat itu mulai berjalan. Itu namanya riba nasai. Bagaimana dengan sistem ribawi sekarang? Perbankan zaman modern ini, maaf, ketika uang sudah diterima, maka riba bunga sudah ditentukan, padahal uang diterima. Masya Allah, ternyata riba zaman sekarang lebih jahat daripada riba nasai zaman jahiliyah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, dirhamu riba yakuluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu indallah min sittin wa thalathina zainatan. Rawahu at-Tabrani. 1 dirham yang di situ ada riba, yang dimakan oleh seseorang yang dia mengetahui bahwa itu riba, itu menurut Allah lebih dahsyat, lebih berat daripada 36 perzinaan. Ini adalah dosa riba. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik saat itu ketika ada peringatan riba, mereka mengatakan, apa bedanya riba dengan jual beli?
Mereka mengatakan innamal bay'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Padahal maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beda sekali antara jual beli dengan riba. Jual beli ada ihtimal, ada kemungkinan untung rugi. Jual beli saling menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Tapi riba ini tidak ada yang namanya untung bagi si penghutang, tapi selalu untung bagi orang yang menghutangi. Riba ini menguntungkan bagi si penghutang, tapi orang yang hutang ini akan dicekik. Dia tidak mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan apa-apa kecuali laknatnya Allah. Beda sekali antara jual beli dengan riba. Di zaman yang penuh fitnah ini, walaupun sudah disinyalir oleh Rasulullah bahwa suatu saat nanti dunia ini akan dipenuhi oleh riba dan semua orang makan riba, hanya 1 hasta, 2 hasta orang yang tidak makan riba, tapi matanya penuh dengan debu-debu riba itu sendiri. Peringatan Rasulullah ini mari kita menyadarkan kita agar kita selalu hidup dalam kezuhudan, hidup dalam kewiraian, selalu berhati-hati dalam bermuamalah. Insya Allah dengan kita bertransaksi dengan syariah Islam, insya Allah hidup ini akan bahagia, tentram, penuh dengan kesejahteraan abadil abad ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.